Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin bersyukur dan berterima kasih serta memuji dan memuja Allah. Sering kami ingatkan, sebagai seorang muslim kita sangat yakin dengan susunan kata la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik seluruh alam semesta ini kecuali Allah. Kita selalu tunduk padanya, memujinya, mengingatnya, dan beruntunglah orang yang berada di ranah itu. Setiap orang di antara kita kalau tersibukkan dengan zikrullah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah, serta di antaranya mengajar dan juga belajar agama ini, maka dipastikan dia akan selamat dari laknat. Kita tahu sebuah hadis bahwasanya dunia ini semua dilaknat kecuali zikrullah, dan Nabi SAW mengatakan wa ma walah, dan semua ketaatan-ketaatan yang berkisar dalam mengingat Allah, dan juga alimun wa muta'allim, seorang yang belajar agama, mengajarkan agama, dan juga orang yang belajar agama. Dan kita berharap tentunya hari emas kita ini, hari di mana Allah masih memberikan kita umur, saya anggap ini adalah hari emas. Karena kalau di masa lalu yang sudah berlalu, hari-hari kita sudah mengerjakan ketaatan kepada Allah yang merupakan tujuan utama kita diciptakan, hari ini kita masih bisa menambah dan memberatkan timbangan amal kita hari kiamat, dan sekaligus meninggikan derajat kita di surga. Kalau yang lalu-lalu masih ada kekurangan, hari ini kesempatan kita sempurnakan. Yang lalu-lalu masih berisikan pelanggaran, kita masih bisa bertaubat dan segera kembali kepada Allah agar selamat dari ancaman-ancamannya. Dan insya Allah kita berkumpul di sini salah satunya tujuannya untuk itu. Dan alhamdulillah atas nikmat ini serta pertahankan ketaatan kepada Allah sampai wafat. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat lain, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, di Rabu ketiga kita akan masuk ke sesi inspirasi hijrah yang sudah tidak asing bagi kita tentunya. Kita akan belajar mengetahui lebih kenal jauh biografi tamu undangan kita, kemudian juga background dari pendidikan, keluarga, serta juga bagaimana proses hijrah dan akhirnya kiat istiqomahnya. Dan hari ini kita kedatangan tentu salah satu ustadz kita yang tidak asing bagi teman-teman. Kalau selama ini yang mungkin yang tampil di sini kebanyakan orang-orang yang sebaya dengan antum, maka kali ini kita datangkan orang yang memang dituahkan supaya kita bisa lebih banyak mendapatkan pengalaman dari kehidupan beliau, ya. Dan tentu saja kita hanya akan membahas tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah biografi dan kira-kira mengerucut kepada masalah istiqomah. Bagaimana kita bisa istiqomah dan kiat-kiat pribadi beliau nanti pada saat bisa beristiqomah sampai sekarang dalam mempertahankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi saya akan serahkan kepada beliau nanti untuk memperkenalkan diri seperti biasa. Fadhal Ustaz, mungkin teman-teman walaupun sudah tidak asing dengan nama antum, tapi mungkin butuh dijelaskan Ustaz. Nama, lahir di mana, tahun berapa. Mungkin di sini ada yang hadir sama tahunnya dengan antum mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, saya mengucapkan terima kasih masih bisa duduk dan disandingkan dengan kaum milenial dan Gen Z yang sebetulnya saya sudah nggak ada sambungan, ya, karena sudah ya hampir 60 saya, walaupun mukanya masih lumayan. Ustaz Khalid pun masih kalah dengan muka saya. Ya, memang orang itu makin tambah umur harusnya makin bermutu.
minimal muka tua. Kan gitu. Minimal itu. Dan saya sendiri, ya, nama Zainal Abidin. Orang tua saya namanya Syamsuddin. Ini pemberian Syekh ketika haji. Dulu nama orang tua saya itu Samsuri. Dirubah haji tahun 82. Dan haji itu nggak akan saya lupakan. Karena haji ketika itu bayar 2.800.000. Ya, orang tua saya itu dengan cara memelihara sapi. Dan sapinya itu yang memelihara saya. Ya, Masya Allah. Makanya ketika saat haji, ya, bisikan orang tua ketika itu saya masih kelas 4 ibtidaiyah. Datang doa orang tua saya itu katanya ditujukan ke saya full. Mungkin keberkahan doa beliau sehingga saya menemukan jalan hidup baru. Nama kakek saya yang sering saya bikin kuis, sebutkan nama kakek saya kasih 5 juta. Pasti nggak ada yang tahu. Ya. Namanya Wasil, ya. Beliau ini Masya Allah banyak hafal surat-surat Al-Quran, dan beliaulah yang konsisten memaksa saya untuk menjadi kiai. Bahkan saya diancam, kalau kamu nggak hafal berjanji di bab manakib nggak bakal bisa jadi kiai. Makanya saya hafal semua itu. Dan yang membuat saya itu termotivasi, kalau di Jawa itu ada acara membaca berjanji itu setiap Jumat Legi. Itu mbah saya selalu nongkrongi di belakang saya. Salah sedikit langsung dicewer. Jadi berjanji dari mulai abtadi'ul imla bismiddatil aliyya mustadiran faidhal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Dulu apal dulu ya. Sekarang alhamdulillah lupa. Ya. Tiba juga yang tidak kalah pentingnya manaqib. Itu karya Syekh Ja'far Ibn Hasan Al-Barzanji juga. Jadi ini orang sufi yang menjadi imam Masjidil Haram di akhir pemerintahan Turki. Wafat tahun 1788. Ja'far bin Hasan ini punya kitab namanya An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu saya pernah mendapatkan ijazah supaya bisa terbang itu. Nah, ini udah mulai nih. Supaya bisa terbang baca setiap malam 41 kali khatam manaqib. Wah, itu udah pasti hafal itu. Berapa lembar Ustaz? Oh, udah lupa. Lumayan tebal itu. Bacaan seperti Al-Quran. Dan nanti ada acara puncaknya. Orang kalau sudah manaqiban itu, satu yang masa aja itu nggak boleh ada yang haid. Semua wajib seragam putih, apalagi lakinya. Tapi Afwan Ustaz, sempat terbang nggak? Sempat terbang nggak? Itu sempat, karena beli tiket. Saya akhirnya mikir, ngapain gue baca segini banyaknya, mending gue beli tiket terbangnya tinggi. Paling ini juga kalau bisa 2 meter. Yang menarik, saya itu dikasih ijazah supaya naik bus nggak bayar, masuk gedung bioskop nggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun 41 kali nggak napas.
Nah, itu. Dan yakin nggak bayar karena pingsan. Itu. Oke. Ini masih keluarga ya Ustaz ya? Ya. Mbahnya saya. Tanggal lahir belum Ustaz? Tahun lahirnya? Iya. Saya 12 Juli 67. Ya masih muda lah. Ya, apalagi lebih muda lagi kalau dikasih madu. Nah, itu pasti lebih muda itu. Madu yang apa ini Ustaz? Hah? Madu yang apa antum mau? Ya, yang bikin awet muda itu madu hidup. Nah, ya, perempuan itu paling seneng madu, tapi kalau di madu nggak mau. Nah itu beda itu. Oke, kakeknya saya namanya Ridho. Ini ayahnya Wasil tadi. Iya, ayahnya Wasil dan itu datang dari luar daerah saya karena hidupnya beliau itu kurang lebih abad 18 ya. Itu datang berarti ini orang da'i dan saya mendengarkan cerita itu jenggotnya panjang dan istrinya 2. Nah, itu yang penting itu. Jadi berarti anak nurun ini ya. Nah, yang menarik juga bahwa di keluarga saya yaitu mencintai ulama dalam tanda kutip saja, mencintai ilmu tapi arahnya ke sana ya ilmu-ilmu. Ya akhirnya setelah kita mendapatkan hidayah ini banyak terkoreksi. Ada hal yang menjadi perang batin ya ketika saya itu hijrah ini. Di mana perang batin itu harus menghadapi 4 hal. Ya. Yang pertama adalah ajaran tasawuf. Di mana itu adalah mengkristalkan orang tua saya sendiri itu dibai'ah untuk menjadi khalifah Thariqat Naqsabandiyah wal Qadiriyah. Dan ya ini menarik nggak tahu ya. Dulu ada namanya tokoh kalau nggak salah Musta'in Romli itu Masya Allah. Itu ketua Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah seluruh Jawa Timur. Nah saya ketika umur 2 tahun itu dibawa oleh ayah saya ikut bai'ah 2 tahun itu. Diajak ke Jombang. Nah itu tidur di emperan begitu, di jalan. Akhirnya kiai ini jalan, melihat saya, wah ini kasihan, saya digendong. Dan akhirnya dibawa ke kamar dia. Itu. Dan saya ditidurkan, ditunggui anaknya yang sekarang ini ada di Malang. Itu punya pondok juga. Dari situlah sehingga ada perang batin untuk meninggalkan ini, nggak mudah. Karena sudah mendarah daging. Kemudian yang kedua. Sebentar Ustaz, tadi maksudnya yang antum mau sampaikan dari 4 hal itu, pertama adanya pemahaman sufi. Iya. Awal mulanya ke masalah itu mungkin kita akan bahas Ustaz. Masalah kalau sudah background pendidikan. Jadi ayah tadi memang background pendidikan agama Ustaz ya. Agama. Lebih ke arah sufi. Begitu Sufi. juga dengan kakek tadi Sufi Wasil semua. yang mengawasi antum ya. Bahkan yang Mbah Ridho itu saya dapat cerita langsung dari sumber primer. Itu ya ibaratnya sakti mondro kuno ora tedas paluning pande otot kawat balung wesi lah udah. Gak usah diterjemahkan Ustaz. Gak usah diterjemahkan Ustaz. Jadi yang menarik itu kalau ada maling pasti ketangkep. Itu. Jadi padahal dia itu ngejarnya biasa saja. Itu. Nah ini saya sebetulnya sudah lama ingin ngusut kakeknya ini sejarahnya asal-usulnya tapi masih belum nemu jalan itu. Kalau dari ibu sendiri, dari kan keluarga ayah. Kalau dari ibu itu lebih banyak bisnis. Jadi bapaknya ibu saya itu dibunuh Belanda, digantung karena difitnah
katanya dia ini akan melakukan perlawanan dengan kekayaannya. Itu memang bisnis berhasil itu ya. Dan ketika itu katanya memang berhasil. Nah ini seleting dengan Mbah Radio tadi itu dari ibu saya. Nah, itu, Ada hubungan kerabat Ustaz, antara ibu sama ayah ini? kayaknya tidak ada. Cuman ya namanya sekampung seperti itu. Tepatnya dari kota mana, kampung mana Ustaz? Kalau keluarga dari ibu ini Lamongan asli, tapi kalau dari ayah saya tadi itu dari luar. Nggak tahu apakah dari Jawa Barat, Cirebon. Intinya bukan asli orang situ. Karena sezaman itu ada orang Jawa namanya Ridho, itu kan istimewa. Ya biasanya becongatno kan itu paling keren kan gitu. Itu ya, ini ada Ridho kan, Masya Allah. Kalau bersaudara berapa orang Ustaz? Bersaudara berapa orang? Saudara, saya semuanya 6, meninggal dunia 1 ketika SMA. Ustaz Zainal anak keberapa? Saya nomor 2. Itu kata Berarti orang. dari 6 sisa 5. Ya 5. Yang meninggal anak pertama, anak ketiga. Yang pertama. Yang meninggal tadi kan ada satu. Yang meninggal 3 adik saya pas. Itu. Jadi ini seperti itu. Nah, bisa dilanjutkan tadi setelah Silakan. Sufi ya 4 ya. Yang kedua itu Wahabi. Saya itu mondok pesantren di. Sebelum itu Ustaz, kan sekarang antum mau masuk ke background pendidikan ya. Oke, masalah keluarga kita selesai. Ya. Sekarang pendidikan ini Ustaz dimulai di Lamongan atau di kota mana ini? Ya, saya ibtidaiyah di desa saya, namanya Bahrul Ulum. Kemudian sanawiyahnya Mambaul Ulum. Kemudian mannya juga Bahrul Ulum Pondok Pesantren. Nah, pondok pesantren ini paling tua dan paling berpengaruh. Kenapa? Pendirinya itu namanya Hasbullah. Kiai Haji Hasbullah itu pendiri NU. Ya. Pendiri NU. Jadi tolong dicamkan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu hanya tokoh yang dijadikan penguat NU. Jadi bukan pendiri. Pendiri aslinya adalah Kiai Haji Hasbullah. Itu. Beliau memiliki Tanwirul Afkar, ya, semacam majelis diskusi dan akhirnya melahirkan, awalnya adalah Nahdlatul Wathon, kemudian setelah Belanda selesai, penjajahan selesai, dirubah menjadi Nahdlatul Ulama. Itu. Dan Nahdlatul Ulama itu sendiri sejarahnya secara spesifik, kenapa ada Nahdlatul Ulama? Karena kiai-kiai NU ketika itu merasa tersisihkan, ditinggalkan oleh Masyumi dan Muhammadiyah ketika terjadi rapat internasional di Timur Tengah untuk menggagas bagaimana dunia Islam setelah pasca merdekanya Saudi. Nah, ketika itu ada Haji Rasul juga datang, Cokro Aminoto juga datang, dan juga tokoh-tokoh Kiai Haji Mansur setelah dari NU pindah ke Muhammadiyah kan. Akhirnya juga diundang. Nah ini semacam ditinggalkan. Makanya ditinggalkan ini dalam arti kata tidak diundang. Tidak diundang, tidak diikut sertakan. Makanya. Tapi dari NU sendiri nggak ada yang mewakili memang pada saat itu. Nggak ada, karena masih Nahdlatul Wathon dan dia dari situ mendirikan Komite Hijaz. Komite Hijaz ini dibikin untuk mengumpulkan kiai-kiai, tokoh-tokoh yang sepaham dan nanti akan menjadi cikal bakal NU itu untuk menemui Raja Abdul Aziz. Apakah ajaran-ajaran Sufi dan juga madhab Syafi'i itu dianulir, tidak dipakai, bahkan didiskriminasi, maka dipimpin oleh Kiai Haji Hasbullah dan juga teman-temannya. Maka akhirnya Raja Abdul Aziz memberikan jaminan bahwa semua madhab itu kita akan akomodir, bahkan dihilangkan awalnya kan setiap 4 sisi Ka'bah itu dan dikapling untuk madhab. Madhab Syafi'i punya arah yang terutama ke arah pintu itu Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki. Nah akhirnya setelah itu digabung semua satu imam oleh Raja Abdul Aziz. Berarti background dari tadi Kiai Hasbullah dan ini memang Sufi. Ya, sama. Jadi
arahnya ke sana. Makanya sangat kontras terhadap gagasan pemikiran yang diusung oleh reformis. Yang di situ ada Agus Salim, ada Cokro Aminoto, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan termasuk tokoh-tokoh Haji Rasul, dan kemudian anaknya Hamka, yang kontras akhirnya mendirikan Nahdlatul Ulama. Karena ulama-ulama yang merasa punya kiprah di negeri ini tidak dipakai, ditinggalkan. Maka muncullah Nahdlatul Ulama. Ustaz, biar bisa jelas buat generasi muda ini. Karena ini kan fase ini mungkin tidak dihidupi di masa itu, kita tidak hidup. Apa hubungannya dengan masalah kemerdekaan saat itu berdirinya kerajaan Saudi dengan ormas-ormas Indonesia datang ke sana ketemu sama Raja Abdul Aziz? Ya, sebetulnya gini, stressing utama mereka itu kan pengen aliran sufi, madhab syafi'i kan mereka itu kan gini, dari sisi akidah Asy'ari, dari sisi akhlak Ghazali, dari sisi fikih Syafi'i, dari sisi tasawuf Qadiri, kan gitu. Nah ini pengen tidak dianulir dan bahkan diakui itu, apalagi di Indonesia ketika itu memang sedang sangat santer isu Wahabi. Makanya sering saya katakan bahwa Wahabi ini isu yang selalu diputar ulang untuk menggebuk dalam tanda kutip atau mencoba untuk selalu menghalangi dakwah tajdidiyah salafiyah ini. Dan itu dari masa ke masa. Lihat aja Kiai Haji Agus Salim dikatakan juga Wahabi, Kiai Haji Hamka dikatakan juga, Haji Rasul dikatakan itu juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dikatakan itu. Maka betul yang dikatakan oleh Philip Hitti di dalam At-Tarikhul Islami bahwa Wahabi ini adalah isu yang digulirkan oleh musuhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi musuh. Kalau sekarang mereka yang dukung, mereka yang netral, itu nggak akan menggulirkan isu itu. Jadi isu itu diputar ulang terus untuk memojokkan, mendiskreditkan dakwah yang mulia ini dan tokoh-tokohnya. Karena apa? Dari tuduhan-tuduhan itu sampai hari ini kita tidak temukan. Contoh aja katanya Wahabi itu keras, sekte berdarah, membantai ribuan orang, dan juga suka melakukan berbagai macam kekerasan pembantaian. Menjadi pertanyaan simpel, tolong sebutkan satu saja jamaah haji Indonesia yang pernah digorok Wahabi. Satu aja, nggak usah 10 deh. Satu aja, saya minta namanya dari daerah mana, entah itu Padang atau Cianjur atau Surabaya atau Sulawesi. Mungkin yang banyak yang dikasih makan kali, Ustaz. Nah itu. Apalagi kalau sekarang ini yang suka nuduh Wahabi ini kan minimal kalau belum haji umroh. Bagaimana sekarang ini pelayanan ketika selama di Mekah, di Medina, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Coba kalau masjidnya itu ada di Jawa. Masjidil Haram, Masya Allah. Itu depan toilet kotak infak semua itu. Itu kan gitu. Tapi nggak ada di sana kotak infak. Itu, Masya Allah. Sebentar Ustaz, kita kembali ke sejarah. Kenapa bisa santer isu Wahabi di Indonesia pada saat itu? Kan tadi antum bilang karena lagi santer tuh istilah Wahabi sampai Buya Hamka, sampai tadi kayak Ahmad Dahlan dituduh seperti itu. Isu Wahabi pada setiap generasi dan masa itu selalu dipicu oleh 3. Pertama adalah politik kekuasaan, otomatis Belanda. Kemudian keduanya adalah agama sosial. Jadi tokoh-tokoh ini yang memang memiliki grassroots, akar rumput kuat, tapi merasa tidak terpakai, gitu. Akhirnya di sini tokoh-tokoh yang militan, yang progresif itu dihantam dengan isu itu. Nah, kerjasama dengan Belanda untuk digoreng terus. Makanya contoh aja kalau kita baca kitab Tuan Kurau yang dikarang oleh
onggan perlindungan yang diteliti oleh Profesor Dr. Hamka, 85% kitab ini bohong. Itu Masya Allah. Bagaimana menghantam dari semua sisi dengan cara fitnah dakwah yang mulia ini dengan isu Wahabi yang mengadakan pesta seks di Mekah, melakukan pembunuhan ribuan orang, sama yang diusung oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya Fitnatul Wahabiyah. Bahkan ini mungkin kitab sucinya orang-orang yang rajin menghantam Wahabi ini pasti pakai kitab ini. Ya, di mana kitab itu dari A sampai Z fitnah memang. Contoh aja di akhir kitab itu ada cerita, katanya ada seorang muadzin buta yang ketika itu sebelum adzan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, langsung dipenggal lehernya oleh Wahabi. Makanya ini kan sejarah, ini kan masa lalu, pertanyaannya kan 5 sejarah itu. Tolong sebutkan muadzin itu namanya siapa? Masjidnya, masuk nggak ada namanya? Oh, ini masalah kaitannya dengan sejarah yang fenomenal loh, kelasnya internasional. Masjid namanya muadzin, di mana itu masjidnya? Kemudian kapan itu terjadi pemenggalan? Lalu bagaimana cara pemenggalannya? Syukur-syukur ditambah yang 6, kuburannya mana? Itu kan kalau kita bicara sejarah itu apa, siapa, kapan, kenapa, bagaimana, kan gitu. Apa contoh perang Badar? Kita bilang perang Badar. Kapan? Jelas tanggal tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan, kan gitu. Bahkan siapa pelaku-pelakunya? Pasukannya dipimpin Rasulullah, anggota pasukannya 300 sekian. Di mana tempatnya sampai hari ini kita bisa kunjung? Nah, bagaimana terjadi peperangan itu bisa dirinci di dalam sejarah. Nah, sekarang kalau hanya sekedar lempar isu tanpa bisa menjawab ini, maka ini adalah fitnah. Dan yang menyampaikan ngibul. Nah, gitu. Fitnah, ngibul. Oke, kita kembali lagi ke background pendidikan antum, Ustaz. Ya. Jadi antum tadi belajar di pesantren. Ya. So, dasarnya adalah sufi nih. Ya. Terus antum bilang ada 4 hal ya yang membuat antum bingung. Apa sebabnya nih muncul 4 hal? Dari antum baru sebutin 2, Ustaz. Ya. Sufi dan Wahabi. Yang ketiga, yang ini perang batin ketika itu, sebetulnya 2. Yang Wahabi itu, di kitab yang saya pelajari di pondok itu, kiai saya yang ngajar sufi yang paling dikenal di pondok itu, dan buku pegangannya selalu adalah Ihya Ulumuddin. Dia punya buku kecil usul fikih karena dia juga pintar usul fikih. Di situ disebutkan hati-hati terhadap firqah sesat 3. 1 Khawarij, tokohnya Ibnu Taimiyah. 2 Rafidhah, tokohnya Ibnu Qayyim. 3 Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Wah, itu jadi catatan hidup saya. Pokoknya awas manusia ini 3 ketemu gue ya. Ya kan gitu kan gitu. Karena saya itu dulu dimanapun yang saya paling tantang, paling serang itu ya dulu kan Muhammadiyah kan gitu. Nantang debat, nantang ini, padahal cuman berani-beranian juga gitu. Nah, ini yang membuat ketika saya dapat alhamdulillah berita kan ketika itu juga ekonomi orang tua saya lagi kurang menguntungkan, dan saat itu saya kerja atau sekolah. Sementara dari pesan-pesan kakek saya, orang tua saya, bagaimana sikapnya kepada orang-orang berilmu, itu batin menolak kalau saya itu kerja. Tapi sekolah biayanya apa? Akhirnya dapat guru bahasa Arab ketika itu, namanya kalau nggak salah Ustadz Mas'ud ya. Itu dapat panggilan sekolah di Libya. Ma'had Ulum ketika itu masih LPBA kan gitu. Nah, dia sudah selesai program diploma, pulang cerita di kelas yang mau sekolah gratis dikasih duit.
Wah, kan gitu, buku dikasih, semua dikasih, duit malah dikasih. Sekolah nggak bayar. Wah, mantep juga nih, kan gitu. Wah, ini aku banget, kan gitu. Akhirnya bismillah. Saya ketika itu juga musim kemarau. Saya harus ke Jakarta. Orang tua saya saat itu nanam jagung. Kurang lebih, ya Masya Allah kemarau, lumayan luas. Yang enggak tega saya ketika nerima uang itu, tapi apa boleh buat. Jadi musim kemarau orang tua saya itu harus nyiramin jagung sekian luas, itu dipanggul dari sungai jauh. Saya juga ikut. Akhirnya ketika itu, Abah, saya mungkin akan merepotkan Abah dengan 150.000 tiket. Dan Masya Allah, saat itu jagung yang dipanen pas dapatnya 150. Makanya saya sering pesan kepada siapapun, ketika antum dikasih uang orang tua antum, jangan lihat besarannya, tapi cara orang tua mencari pengorbanannya. Iya, saya mungkin sekarang bisa mendapatkan uang mudah 10 juta, 100 juta yang tidak pernah dicapai orang tua saya. Tapi cara orang tua saya mencari duit 150 ini nggak akan saya temukan. Dan juga yang tidak saya temukan keikhlasan untuk memberi. Dan saya ketika itu pamit, Abah doakan semoga setelah ini saya tidak akan ganggu lagi Abah untuk minta uang. Dan alhamdulillah S1, S2, S3 sepeser pun saya tidak akan pernah mengganggu orang tua. Bahkan saya tidak pernah memikir warisan sampai meninggal. Ini yang sulit untuk saya lupakan. Dan uang 150 itu masih tergambar segar. Dan saya pun sampai hari ini, apakah nanti saya bisa membalas? Karena ini uang mungkin dengan panggulan air yang setiap hari nangkut. Ini uang tadi yang akan dipakai untuk ke Jakarta. Ke Jakarta, termasuk transportasi dan juga hidup di sana. Dan saya kan pergi ke Jakarta tangan kosong. Karena belum tentu diterima di Libya. Ustaz, saya coba susun lagi kerangka fikirnya. Biar lebih rapi, Ustaz. Yeah. Tadi antum masuk pesantren, berarti jurusan pesantren ini dimasukin ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, begitu? Saya mulai masuk pesantren itu. Yang Bahrul Ulum tadi ya? Itu madrasah aliyah. Dan Masya Allah ya, betul-betul di situ ada kemandirian. Saya juga 1 bulan hanya dikasih orang tua saya 19.000 dengan beras 5 kilo. Dan Masya Allah, ya mungkin karena barokahnya. Ya, uang 19.000 itu dengan beras 5 kilo, bagaimana cara untuk bisa hidup di pesantren. Sana itu masak sendiri, Ustaz. Nggak ada nyuci sendiri, masak sendiri, bahkan ya wah, pokoknya semua serba sendiri. Ya berarti Afwan, di pesantren Bahrul Ulum ini apa levelnya, tingkatnya? Ibtidaiyah, tsanawiyah sama aliyah? Man aja, madrasah aliyah negeri. Aliyah, berarti yang SD sama SMP-nya bukan di situ? Di kampung, di Mantub. Di Lamongan? Lamongan, ya. Berarti yang madrasah aliyah di Jombang? Jombang. Gitu ya? Nah sekarang pada saat sekolah di pesantren itu, baik di di Lamongan ataupun di Jombang, di sini yang masih aliran sufi tadi itu saja? Iya. Oke. Setelah selesai di situ, tadi antum tertarik untuk melanjutkan ke Libya. Yeah. Karena ada tamatan Libya yang pulang, ngajar di pesantren aliyah tadi, kemudian dia menceritakan ada fakultas atau universitas yang gratis begitu ya. Yeah. Jadi antum tertarik. Iya. Sampai tadi ke kisah. Cuman ketika itu
dipesan yang perang batin kan, kiai-kiai itu kan merupakan satu bagi saya ketika itu adalah pokoknya manusia suci lah. Pesannya itu nggak mungkin bisa kita langgar kualat. Makanya namanya cium tangan. Saya dulu itu kalau ngaji, kenapa paling dekat dengan meja kiai? Karena habis bekas minuman kiai itu pertama kali saya ngambil. Saya minum. Itu karena barokah. Apalagi salam tempelnya luar dalam itu bisa sampai infeksi itu. Nah itu. Nah yang menarik ketika itu ada kan saya sowan ya. Sowan itu di dalam ibarat pondok itu kita itu pamit. Ya, sowan itu kita lakukan ketika mau pulang liburan, mau datang itu sowan namanya. Sowan itu kita datang absensi lah. Kalau sekolah modern kan ada absensinya pinjaman. Kita itu sowan menunjukkan bahwa kita sudah datang. Biasanya ada salam tempel, rokok itu ya. Itu paling saya dulu sering ngasihnya rokok sukun ya. Sama kadang-kadang bentul itu kan kita kasih salam tempel kiai gitu. Kalau punya rezeki tambah biasanya duit gitu tambah itu. Nah di situ dipesan kamu awas ya, boleh sekolah di Libya tapi jangan ambil akidahnya, ambil aja bahasanya sama duitnya. Nah, itu aja. Ya, sekarang gini Ustaz, ya. Dari sekolah Ibtidaiyah dan Sanawiyah di Lamongan, kemudian di Jombang Madrasah Aliyahnya, itu berarti masih berfaham sufi Ustaz ya? Iya masih. Okay. Ya bahkan saya ketika maaf nih, ini cerita bukan untuk ini cerita ya. Saya ketika mendaftar diterima di tulis kan ada tes 2, tes tulis lulus. Tes lisan lulus. Saya melihat pengumuman itu sambil ngerokok. Masih ngerokok saya, ngerokok. Nah ketika itu saya ditegur oleh salah satu mahasiswa syariah, udah senior gitu. Ente mau masuk Libya ngerokok, ente urusan apa? Ngerokok sampai gedung Libya masih ngerokok saya. Karena nggak ngerti. Itu apalagi pesantren itu kan orang pesantren nggak ngerokok itu ibarat nggak cebok, udah itu aja. Itu kuncinya itu, makanya merokok. Oke, sebentar Ustaz. Jadi waktu kan antum tadi bilang ada 4 hal ini yang bergejolak dalam jiwa antum. Sebentar Ustaz. Jadi 4 hal ini yang antum lihat tadi antum baru sebutin 2. Yang anda mau tahu ini bergejolaknya pada saat lagi di Ma'had Aliyah itu. Iya. Apa kira-kira sebabnya Ustaz? Sebentar. Apa kira-kira sebabnya Ustaz? Kenapa bisa bergejolak tiba-tiba muncul? Oh ini ada Sufi, ini Wahabi. Terus 2 poin terakhir juga belum antum sebutkan tuh. Bagaimana bisa muncul nih tiba-tiba? Antum kan lagi di satu ma'had gitu. Iya. Dari pengajaran awalnya. Ya. Saya mulai terjadi perang batin. Di kos itu diteror tiap hari sama senior kita yang lebih dahuluan yang sudah paham. Tentang tahlilan, tentang maulid, tentang tradisi, apa aja itu. Alam bantah terus kan, tapi bantahnya ngeyel. Itu. Pokoknya ngeyel gitu, ilmu dulu ngeyel yang penting kan gitu. Nah, tapi banyak kalahnya gitu. Terus di dat juga begitu ada. Udah, ini sebelum di Libya Ustaz. Afwan, sebelum masuk di Libya, di saat antum di Ma'had Aliyah di sana, di Jombang ini, itu sudah ada gejolak ini. Tentang masalah Sufi dan Wahabi tadi antum sebutin? Oh, belum. Berarti setelahnya nanti setelah di Libya? Setelah masuk ke Jakarta Libya. Jadi setelah masuk Libya ini baru ada gejolak 4 kejadian tadi. Baik, tadi antum sebutkan kepada ikhwan dan akhwat ini kan ada 2 Ustaz. Ada masalah Sufi dan ada masalah Wahabi. Dan tadi antum sudah jelaskan. Kalau yang 2 lagi? Yang ketiga itu dukun ya. Saya itu sudah mulai praktek dukun itu kelas 2 aliyah. Oh jadi antum pernah profesi dukun juga? Iya, betul. Jadi saya itu dulu ngumpulin keris, ngumpulin macam, bahkan peninggalan kakek saya, abah saya itu dari Wesi Kuning. Yang lebih menarik lagi ada keris Nabi Adam. Coba Nabi Adamnya di mana, kerisnya nyampe Jawa tuh kan gitu. Dan cuma ada sama antum aja mungkin? Iya itu. Jadi
Yang saya, tapi memang jin gitu ya. Jadi keris ini wasiat dari abah saya itu, ini kalau digunakan untuk orang lahiran sulit, dicelup di air, diminum, lancar. Itu. Apalagi ada bunting beliung itu dibuat gini aja sambil diadani, belok itu. Waduh. Tapi itu. benar nggak Ustaz? Belok nggak? Iya belok, bener. Nah, yang menarik itu ada baju Ontokusumo. Jadi baju Ontokusumo itu baju dibeli abah ketika abah saya 35.000 ketika tahun 76. Itu berarti sekarang ini udah 35 juta, itu mungkin 70 ini 100-an mungkin. Itu dari Kiai Hamid Pesuruan. Itu dipakai itu khasiatnya banyak sekali. Oh, itu diantaranya katanya gitu. Tapi kan sugesti itu merasa, tapi orang lain belum tentu merasakan gitu aja. Kita pakai kalau nanti ceramah bisa, masya Allah, orator berani ngadepin apa aja, nggak ada yang ditakutin itu. Apalagi dibacok kebal nggak mempan gitu. Tapi belum pernah praktek ini. Yang keempat Ustaz. Itu. Nah, ini perdukunan ini menarik. Saya itu menghilangkan ini bertahun-tahun Ustaz. Di mana perang saya itu untuk meninggalkan dunia ini penuh dengan gejolak yang orang lain mungkin nggak tahu. Di mana rasa ketakutan. Pokoknya kalau saya itu tidur, mungkin sampai sekarang masih terpengaruh. Nggak bisa gelap. Harus ada sinar. Kenapa? Dulu itu setiap kita gelapin datang makhluk aneh. Jinnya. Ya aneh aja. Yang sering itu kita tidur melek, tapi nggak bisa gerak. Ada orang. Itu terus sampai akhirnya saya pelajari akidah, saya ruqyah, dan akhirnya puncak. Saya itu ngimpi, ya, ketemu Rasulullah. Ketika itu bersama 4 orang. Setelah saya baca-baca itu kok sifatnya Abu Bakar ada, Umar ada, dan Rasulullah juga saya sebut ketika itu masih i'dad lughawi mau selesai itu. Nah dari situ mulai hilang. Saya setiap hari baca. Pokoknya kalau saya itu mau tidur ketakutan. Berarti kalau rentetannya itu belajar sufi di pesantren sekaligus tadi dukun itu. Dukun. Ya. Pernah saya itu puasa itu dari mulai hari sampai akhirnya itu weton saya lahir hari Jumat, ya, Jumat. Berarti 3 hari, Rebo, Kamis, Jumat itu nggak makan. Untuk menghidupkan kekuatan yang ada di dalam tubuh 5, yaitu adi hari-hari, kakang kawah, sukma sejati, guru sejati, ruh sejati. Dan ini masing-masing punya fungsi. Yang buat tengkar mana, yang buat untuk nyembuhin orang mana, yang buat untuk menghipnotis orang mana, gitu kan itu. Tapi ini nggak benar semua ya. Beliau menceritakan pengalaman masa lalunya. Iya, jangan nanya gimana cara belajarnya itu. Ya. Nanti anak kasih aja, itqala Yusufu li abihi abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah itu untuk pelet bagus. Nah, itu. Baca 71 kali li sajidin nggak napas. Nah itu, insya Allah nanti akan datang. Habis itu dibungkus kain kafan tuh. Ya. Nanti yang akan datang calonnya, bapaknya maksudnya. Sebentar Ustaz, ini sekarang pada saat antum masuk ke Libya, buka praktek dukun nggak ini? Iya, saya ketika itu banyak ilmu-ilmu yang sudah saya kantongin dan ilmu yang saya praktekkan karena abah saya juga melakukan itu. Makanya ketika saya sudah mendapatkan keyakinan akidah yang mulia ini, maka target utama pertama adalah ayah saya. Ya, yang saya itu kalau bukan karena pertolongan Allah, 5 ini nggak mungkin. Pertama, yang saya targetkan adalah rokok dulu. Karena ini kalau sehat kan masih ada panjang umur, dakwah masih ini. Kalau mati gara-gara ngerokok kan lepot. Kenapa? Karena
saya itu pulang, rokoknya abah saya itu satu almari. Almari penuh. Kenapa? Maksudnya target untuk dihilangkan nih. Dihilangkan, karena kalau sehat kan yang lainnya masih ada waktu nih nanti kan. Nah, kenapa? Rokok sampai seperti itu, nggak beli lagi. Nah, makanya kalau diingetin, rokok nggak beli aja kok repot. Itu. Kenapa? Setiap acara itu dapat salam tempel rokok. Coba kalau tahlilan 1 minggu 3 kali. Coba. Belum lagi akikahan. Belum lagi, macam-macam. Artinya antum targetnya ini setelah dapat hidayah, faham, akidah yang benar, antum ingin meluruskan dari ayah antum masalah merokok itu. Iya, dan kita bawa ke Jakarta dan alhamdulillah ketika itu, ya bukan alhamdulillah ya, sakit paru-paru. Mulai. Nah, saya karantina di rumah. Karena kalau di rumah kan nggak mungkin rokok. Nah, di situ saya obati, saya kasih berbagai macam terapi-terapi, sambil di kamar saya pasang radio. Roja, saya yang ceramah lagi. Kan itu. Dan di situ disindir dikit-dikit kan gitu. Nah, alhamdulillah selesai. Dan waktu kurang lebih 7 tahun saya memahamkan rokok itu. Nah, yang kedua adalah dukun. Karena orang tua saya juga tukang suwo tadi itu. Nah, dia tetap mengeruqyah, tapi saya ambilkan buku Ustadz Yazid yang doa dari Quran dan Sunnah itu, saya beli, saya kasihkan itu. Wah, ini bagus ini. Terus ada zikir pagi sore. Nah, dari situ setiap diajak orang untuk tahlilan. Saya sudah tahlilan tiap hari di rumah. Pagi sore, nggak perlu tahlilan di rumah kamu. Udah. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan buku-buku ya doa-doa itu berarti buku doanya Ustadz Yazid dianggap itu tahlilannya? Iya, jadi gitu. Pengganti doa ruqyah itu. Baik. Ya, jadi tetap kalau ada orang sakit kan datang itu, tapi dibacain bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi, sembuh, alhamdulillah kan gitu. Terus doa-doa Allahumma syafi ini Allahumma rabban nas idza bil ba'sa isfi anta syafi itu. Nah, yang ketiga apa Ustaz? Yang masalah. Kan tadi antum mau berhentikan rokok, mau berhentikan perdukunan. Nah, thariqat itu, wah ini yang gimana gejolaknya itu sampai pusat. Sampai tokoh-tokoh di kampung itu mendatangkan kiai pusat untuk nyindir abah saya. Speaker ceramah itu kewenceng, dia di rumah, ya pasti dengar. Ini ada orang sudah sampai kurang dikit aja udah makrifat, kembali lagi ke syariat. Karena thariqat itu kan, sufi itu ada 4 karir kan, syariat, dikir syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nah ini sebentar lagi makrifat turun kelas. Ini apaan? Disindir tiap ceramah ini. Tapi alhamdulillah selalu saya kuatkan, selalu kita ini kan, dan alhamdulillah. Nah, berikutnya masalah Wali Songo. Jadi kan bandarnya ziarah Wali Songo itu suka mimpin kan. Nah, ketika itu simple. Jadi ceritanya minta uang saya untuk dikirimin. Untuk apa, Bah? Mau ziarah Wali Songo. Ana bilang, Bah, lihat kuburan aja jauh-jauh. Nanti belum masuk anginnya, capeknya, kecelakaannya. Tuh di belakang rumah banyak kuburan. Tengok aja, sama. Dia mangkel dia kayaknya itu kan gitu. Udah saya jelaskan, saya ini kan akhirnya terima. Memang ada keterbukaan dialog sehingga mudah diterima. Nah, akhirnya dari situlah kita itu dapat banyak hazanah dari simpanan buku-buku beliau, kajian-kajian beliau, dan wasiat terakhir beliau itu ada 10 yang diantaranya Masya Allah ya kita bikin menangis, kita baca sama saudara-saudara, yaitu hendaknya nanti kalau saya meninggal dunia tolong tidak diselamatin, tidak ditahlili, dirawat dengan sunnah, dan termasuk berwasiat untuk menjauh dari bid'ah dan ahli bid'ah. Masya Allah, saya
tercengang itu. Cuma Maksudnya itu wasiat beliau ya? Wasiat ditulis di buku beliau, dan itu saya temukan setelah meninggal 2 tahun. Itu dipegang kakak saya dan saya baru baca 2 tahun itu. Yang kelima Ustaz, yang kita soalnya mau lihat waktunya. Yang kelima apa lagi? Kalau ini yang paling eksotik, yaitu solawatan. Nah itu solawat itu yang juga gimana ya? Solawatan itu kan enak, merdu, kok salah gitu kan gitu. Orang solawatan kok dibid'ahkan, disesatkan gitu. Nah ini juga akhirnya kita kaji ternyata bukan salah solawatnya tapi bacaannya dan yang lainnya. Itu pertanyaan gini Ustaz. Ya. Antum kan masuk ke Libya nih. Tahun berapa waktu itu Ustaz? 86 masuk Jakarta saya. 86. Itu berarti masuk di Ijad Lugawi dulu. Iya. Kurang lebih 2 tahun berarti Ustaz ya? Ya, saya pokoknya sampai selesai itu 7 tahun. 7 tahun. Berarti Ijad Lugawi kemudian baru takmili, masuk. Baru takmili setahun. Belum masih ada takmili ya. Jadi itu jenjang pendidikan di Libya ikhwas sekalian ya. Jadi ada Ijad Lugawi biasanya 2 tahun, 4 semester, baru takmili 1 tahun sebelum kuliah, baru masuk kuliah 4 tahun gitu Ustaz ya. Jadi 7 tahun. Nah di fase 7 tahun ini Ustaz, di sini berarti antum sudah mulai mengenal dakwah salaf itu. Di situ antum kenal Ustaz. Jadi bagaimana awal ceritanya nih Ustaz? Maksudnya kan antum tadinya masuk di Libya masih merokok, kemudian sampai ke gedung dan segala macam. Dan antum juga mengatakan tadi antum sempat jadi dukun. Ada nggak ilmu mungkin menguasai, mempengaruhi dosen supaya bisa apa begitu, memberikan nilai bagus? Dulu itu saya itu paling stressing dengan ustadz yang ngajar akidah. Pokoknya tiap dia ngajar udah dihafal. Ini Zainal Abidin pasti tanya ini, ngeyel pasti. Karena apa? Saya ingin argumentatif. Pokoknya apapun saya sampaikan, apapun saya tanyakan. Bahkan ada pernah saya itu sampai dikeluarkan dari kelas. Giniin, suruh keluar dari kelas. Jadi ceritanya dia mengatakan makanan tahlilan itu haram. Begitu saya bantah, Syekh, kan tahlilan itu isinya apa? Daging kambing. Kambing halal apa haram? Udah melototin. Kan di situ juga sayur-sayuran, beras, halal apa haram? Saya dikeluarin itu. Jadi dari situ mulai terjadi dialog terus. Jadi mulai di kelas, di luar kelas, dan berbagai macam diskusi. Akhirnya puncaknya ada daurah. Ya, ketika itu yang mengisi dari Saudi Syekh Abdullah Ad-Duwais. Ya, di puncak sana di Ciawi. Nah dari situ saya dipertemukan dengan dai-dai yang ada. Ketika itu ada Ustadz Abu Nida, ada Ustadz Ainur Rafiq, Ustadz Faiz, yaitu, dan ketika itu anak masih isbal, diprototin banyak orang, dengan gitu. Rokoknya masih ada juga? Udah. Sudah. Ngerokok itu saya berhenti takmili, tapi sempat kumat lagi karena bermajelis dengan mereka, majelis syuro, suka rokok. Itu balik lagi itu. Aduh, wah ini saya harus menghindarin majelis syuro, suka rokok. Alhamdulillah. Berarti daurah ini diadakan tahun berapa Ustaz? Kalau seingat saya itu tahun 88. Sudah masuk ke syariah? Iya, sudah. Ya, 90-an lah ya syariah. Dan puncaknya alhamdulillah setelah lulus tahun 96 ada seleksi untuk mengabdi di Maktab Ta'awuni di Riyadh, Badi'ah, dan alhamdulillah di sana saya bisa bermajelis 2 tahun dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dari situlah mulai bagaimana kita itu menemukan sosok ideal. Ini yang betul-betul ulama. Dari ilmunya, dari prakteknya, dari ucapannya, dari welas asihnya, dari kezuhudannya, semua lengkap. Itu setelah tamat Libya Ustaz ya? Setelah Libya, setelah tamat Libya, berarti dapat kesempatan belajar dari Syekh bin Baz langsung? Iya, langsung. Alhamdulillah. Di rumah beliau ketika itu kitab yang dibaca adalah Ma'alimut Tanzil, tafsir Imam Al-Baghawi. Dari situ, insyaAllah. Nah, dari situlah akhirnya makin menguatkan tapak-tapak saya untuk menekuni, untuk menapaki, untuk menjalani dakwah
salafiyah ini, dan mudah-mudahan ilal mamat. Berarti tamat Libya tahun berapa Ustaz? Saya tahun 96. 96. Habis itu berangkat ke Riyadh. Iya. Tadi 2 tahun. 95 96. Terus Riyadh 2 tahun. Itu. Berarti 98. Iya. Setelah di 2 tahun di majelisnya Syekh Bimbas itu, ada kegiatan apa lagi Ustaz? Saya mulai merintis pendidikan di daerah Solo ya, sambil ketika itu. Berarti balik ke Indonesia nih? Iya, balik ke Indonesia, apalagi reformasi ya, dapat ketika itu simpanan dolar lumayan, langsung 16.000 kan lumayan tuh. Nah, di situ modal dakwah. Sampai 18.000. Ya itu. Cuman saya ketika itu belum dapat 18-nya udah kejual tuh. Nah, tuh. Namanya tamak kan gitu. Karena tahun 98 itu pas kami tamat dari Madinah Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi saya pulang, alhamdulillah mulai merintis pendidikan dan yang lainnya, dan alhamdulillah akhirnya. Untuk S2, S3 Ustaz, kapan mulai masuk dan jurusannya apa? Saya S2-nya di manajemen, karena ketika itu pondok pesantren ini tampaknya harus dikelola dengan cara baik. Makanya saya ambil ISMI di Tangerang, manajemen. Kemudian setelah itu... Berarti manajemen pendidikan ya? Iya, manajemen murni. Makanya murni. MM ya. Di ekonomi. Okay. Terus kemudian saya lihat nyawa daripada pendidikan adalah kurikulum, maka akhirnya S3 saya mengambil PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan bagaimana kita mengkristalisasikan Islam dengan model pendidikan yang ada itu. Karena kalau islamisasinya nggak ada, jadi tinggal PA, I-nya hilang kan repot juga. Jadi sekarang apa nih Ustaz? Kegiatan antum dalam pendidikan ini apa? Antum punya pesantren, punya Alhamdulillah yayasan? sekarang di Jakarta sejak 2007 kita merintis TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang Ma'had Ali, dan insya Allah mudah-mudahan nanti perguruan tinggi. Sekarang muridnya kurang lebih 2000-an gitu Ustaz. Dan ada beberapa penunjang usaha yang kita jadikan pendidikan adalah basicnya. Usaha-usaha penguatnya ada niru antum lah supaya ketulanan dikit-dikit kan gitu. Ya nyari duitnya gitu. Jangan nirwana. Ya. Kita yang niru antum ini. Tadi kan antum bilang antum lebih sempurna wajahnya, sempurna ilmunya. Jadi kita yang harus niru nih. Ya. Jadi untuk khusus cari duit ana makmum antum. Jadi nggak boleh jadi imam. Untuk yang lainnya oke lah. Oke. Insya Allah. Yang lain apa nih Ustaz? Ya. Nanti ada session lagi. Karena waktu udah habis. Tapi teman-teman ini yang muda-muda banyak yang datang karena tersebarnya istilah antum Superman ini. Mungkin antum bisa ulangin ke teman-teman ini. Ya intinya orang yang punya, kayaknya kita gak pas dengan yang belakang nih. Jadi banyak yang tersungging nanti. Ya. Jadi intinya orang yang punya istri lebih satu itu akan lebih perkasa dan akan lebih hebat dan akan lebih kuat. Kenapa? Ngatur satu istri aja repot, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4, kan gitu. Makanya banyak di sini yang laki-laki tapi istiqomah. Mereka lagi nunggu istilah antum Ustaz. Ini kan laki-laki ini istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Enggak, mereka mau dengar Ustaz. Kalau istri satu itu apa istilahnya? Istri 2 apa istilahnya? Ya kalau kenapa saya katakan? Karena viralnya dari antum nih. Jadi kenapa saya katakan istri 4 itu Superman? Karena tadi itu kan simbol manusia paling kuat, paling hebat. Ya itu. 3 bawahnya adalah gentleman. Itu karena sudah mulai tampak laki-lakinya. Kalau 2 real man. Wah ini mulai real lah Anda menjadi ini itu. Kalau 1 cemen. Kalau belum ada. Nah, itu udah no comment aja kan. Oke, ya. Antum sudah lihat Ustaz, bagaimana ekspresinya mereka? Itu yang mereka tunggu dari tadi. Wah bahaya ini kalau itu. Baik, sebagai penutup Ustaz. Ya. Sekarang apa saran antum buat generasi muda nih?
Mereka ini Masya Allah di hari kerja, hari Rabu datang luangin waktu ke masjid untuk hadir dalam majelismu seperti ini tentu karena ingin mempertahankan iman mereka. Ya, saya Kalau kira antum pribadi, Ana potong dulu. Ya. Apa kiat yang antum lakukan supaya antum bisa istiqomah? Tadi antum sudah sempat mengetahui akidah yang benar ini, antum hijrah dan segala macam. Yang antum lakukan sekarang pribadi, apa ini kiat antum? Saya kira kalau kita itu yakin, wajib mempertahankan keyakinan itu aja saya. Kata Imriti, idil fatah hasba' diqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yamtafi'. Jadi kalau kita itu sudah yakin akan sesuatu, pertahankan. Ya apapun, entah itu keyakinan kaitannya dengan bisnis, kaitannya dengan rumah tangga, apalagi agama, pertahankan. Dan itu bela mati-matian. Dan untuk membela dengan syarat yaitu ilmu. Gak ada sesuatu bisa dibangun kecuali dengan ilmu. Maka kata Imam Ibn Hazm, tidak mungkin orang itu menjadi baik tanpa ilmu. Kalau andaikan ada orang baik tanpa ilmu, kebaikannya parsial. Contoh, pendiam, ya nggak baik. Kan pendiam kan? Baik nggak? Baik. Tapi karena diamnya nggak didasarkan ilmu, mangkel dikit, nyantet. Nyantet. Itu cari dukun, mangkel dikit, cari dukun. Nah, kan nggak mengakar. Beda dengan diamnya itu didasarkan ilmu. Berarti poin pertama kiatnya adalah ilmu. Ilmu. Terus kemudian yang kedua, kita harus percaya akan ketetapan Allah. Ridho. Ini apa namanya? Takdir Allah. Qadha dan qadar. Nah, yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya adalah dahulukan ridho Allah daripada ridho manusia. Ini nggak mungkin nggak? Dan kemudian yang keempatnya adalah bagaimana kita itu berpegang teguh pada syariat. Dan yang kelima, iltifam, kita berlingkar, bersanding dekat dengan ulama dan orang-orang soleh. Saya kira itu kiat utama kita untuk bisa istiqomah. Nggak ada lagi, ya 5 itu yang paling saya pegang teguh. Ya semuanya takdir Allah. Mau rugi, mau untung, kalau antum sekarang takdir Allah, selesai. Baik, jazakallah khair. Jadi ikhwan akhwat sekalian, tadi itu yang sudah kita dengarkan dari beliau, dan perlu kami sampaikan karena kita live juga, ini adalah inspirasi hijrah berhubungan dengan masalah individual. Ya. Jadi kita, kalaupun beliau tadi menyebutkan masalah sufi, menyebutkan masalah NU, ini adalah cerita Ustadz Zainal pribadi. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan masalah ormas atau apa yang sedang disinggung ya, karena ini background seseorang, kemudian bagaimana beliau merasakan perubahan dalam dirinya dan apa saja itu masalah pribadi. Ini perlu digarisbawahi ya, sehingga jangan dipikir majelis seperti ini sengaja menyerang orang, sama sekali tidak ada tujuan ke situ ya. Dan insya Allah bisa difahami maksudnya. Artinya adalah semua orang yang datang ke sini sebagai tamu kita, beliau bisa bercerita apa saja tentang background pendidikan dan keluarganya, kemudian bagaimana dia hijrah lebih dekat pada agama dan apa kiat istiqomahnya. Itu kurang lebih gambarannya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, kita mengucapkan jazakallah khair Ustaz Zainal sudah meluangkan waktu dan semoga kita ambil manfaat tentunya. Dan kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami berdua tolong dimaafkan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.